Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus. Selamat beraktivitas memuji memuliakan nama Tuhan dengan semua kegiatan yang baik dipandu firman-Nya. Dari Yeremia 33 ayat 10 sampai dengan ayat 11, demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, di tempat ini yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan. Di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi itu tanpa manusia, tanpa penduduk dan tanpa hewan, akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada sebagian orang ketika mencapai kegagalan, mencapai kerugian, dan mengalami kekalahan, akan jatuh kepada keputusasaan. Tidak mampu bangkit lagi, karena kegagalan, kekalahan, dan juga penderitaan yang dialami, dipikir adalah akhir dari semua perjalanan kehidupannya. Akibatnya orang yang demikian, dia hanya jatuh ke dalam satu situasi meratapi keadaan, menyalahkan segala sesuatu, dan kemudian hanya menambah penderitaan dengan mengatakan bahwa Tuhan tidak peduli, dan dia hanya tinggal sendiri. Bahkan saudara-saudara juga tidak ada yang melihat dia. Saudara-saudaraku yang terkasih, hal ini timbul karena ada pikiran bahwa tidak akan ada kebangkitan kembali, tidak akan ada pemulihan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam sejarah perjalanan umat Israel, kita dapat mempelajari bagaimana mereka senantiasa bangkit dari kegagalan demi kegagalan. Pertama sekali dari hasil evaluasi kalau kita melihat perjalanan umat Israel, mereka jatuh kepada kegagalan, jatuh kepada kekalahan, jatuh kepada penderitaan, adalah ketika mereka berpaling dari Tuhan. Dan tiap-tiap mereka berpaling dari Tuhan, maka kemudian mereka mengalami berbagai keruntuhan, berbagai kekalahan. Termasuk dalam perikop bacaan kita ini, ketika mereka berpaling dari Tuhan, maka kemudian Yerusalem dan Yehuda diratakan oleh musuh mereka. Melihat situasi yang sangat-sangat parah tersebut, tentu tidak ada harapan untuk bangkit kembali. Atas usaha mereka sendiri, mungkin itu menjadi sesuatu yang tidak logis. Tetapi kemudian, atas kuasa Tuhan, maka Yerusalem, Yehuda itu dipulihkan kembali. Dan sejarah dunia telah membuktikan ketika umat Israel dibuang 70 tahun ke Babel, tetapi mereka kemudian bangkit dan membangun kembali Yerusalem itu. Ketika pada masa Perang Dunia Kedua, ribuan bahkan jutaan dan sampai sekarang belum ada hasil final berapa orang-orang Yahudi yang kemudian dibunuh, dimasukkan ke kem-kem konsentrasi yang ada di Jerman, dan kemudian mereka di sana dimatikan dengan gas-gas saraf yang telah dibuat oleh Jerman. Tetapi kemudian mereka bangkit kembali pada masa-masa Zionis. Dan kita melihat betapa beberapa bulan saja kemerdekaan orang Israel, kemudian negara-negara Arab sekelilingnya sudah menyatakan perang dan menyerbu mereka dalam perang 6 hari. Sekali lagi, bukan logika, tetapi mereka dapat memenangkan peperangan itu. Dan pada hari-hari terakhir ini, kemudian mereka menyerang Iran, menyerang Yaman, menyerang Palestina, dan lain sebagainya. Tentunya sekali lagi, dari hitungan luas area, jumlah penduduk, tentunya Iran bukanlah lawan mereka. Negara-negara Arab begitu banyak, mereka sangat sedikit, tetapi mereka masih dapat berperang. Tentu dari sudut pandang Alkitab dan dari iman kita mengatakan, bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena Tuhan yang memulihkan. Maka bila Israel dalam keruntuhannya dapat dipulihkan oleh Tuhan, tentu kita sebagai anak-anak Abraham dari iman, tentunya kalau kita berserah kepada Tuhan, apapun kegagalan, penderitaan, dan apapun persoalan, dan juga kerugian yang kita alami, kita akan dipulihkan oleh Tuhan, asal kita kembali berserah kepada Tuhan. Maka dalam banyak persoalan,
banyak kegagalan yang kita alami, mari kita bangkit dengan iman pengharapan bahwa Tuhan akan memulihkan kita, membangun besok masa depan yang lebih baik, dan menyediakan berkat baru bagi kita. Dengan semangat yang demikian, kita boleh 1000 kali jatuh, tetapi kita harus bangkit 1000 kali lagi. Dengan demikian, kita bukan orang-orang yang dapat dikalahkan, kita menjadi pemenang. Dan dalam segala sesuatu, ketika Tuhan telah memulihkan, kita harus bersyukur. Maka hidup sekarang adalah ucapan syukur kepada Tuhan, bahwa bila kita dapat berdiri di sini, hanya karena pertolongan Tuhan. Maka kita harus bersaksi tiap hari, dari berbagai kesulitan yang kita hadapi, mulai dari sejak lahir hingga hari ini. Kita harus menyaksikan Ebenezer, hingga di sini Tuhan menyertai kita. Bukan karena kuat dan gagah, bukan karena semua pikiran-pikiran dan kepintaran kita dapat menghadapi berbagai tantangan kehidupan secara pribadi, dan juga gejolak-gejolak kemajuan zaman hingga saat ini. Itu hanya karena pertolongan Tuhan. Maka ucapan syukur yang kita lakukan adalah dengan senantiasa memuji-muji Tuhan, setia beribadah kepadanya, dan melakukan semua kehendaknya pada hari ini. Itulah persembahan syukur yang diinginkan oleh Tuhan kepada kita. Dan kemudian kita harus mempersembahkan korban di rumah Allah. Ibadah dan rumah Tuhan harus menjadi pusat spiritualitas bagi kita. Dan sebagai bukti bahwa kita beribadah kepada Tuhan, kita harus memberikan persembahan. Artinya, segala hal yang kita lakukan dalam profesi, pekerjaan, dan usaha-usaha, itu harus menjadi persembahan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan pangkat, jabatan, dan harta yang ada bagi kita harus kita bagikan menjadi berkat. Dengan demikian, Allah akan memulihkan hidup kita sebagai Dia memulihkan Israel, sebagaimana Dia memulihkan Yehuda dan Yerusalem. Selamat dipulihkan, selamat dikuatkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas pemulihan yang Tuhan berikan. Karena Bapa memulihkan Yehuda dan Yerusalem, mereka bersorak-sorai. Dan Bapa juga telah memulihkan kami dalam Kristus Yesus, menjadi seturut dengan gambar dan rupa Allah. Maka biarlah hidup kami saat ini hidup yang bersyukur, dan hidup yang memberikan persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa kami Bapa, kiranya Bapa terima. Hanya karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.